manhajul hayat itu adalah manhajul hayat ala manhajillah, ala manhajin rabbaniyin, manhajin ilahiyin, manhajin samawiyin, manhajin tasyri'iyin. Jadi manhaj menurut manhajnya Allah, yaitu yang disebut as-siratal mustaqim, yang disebut sebagai siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi manhajul hayat yang betul adalah manhajul hayat, manhajul nabiyyin, manhajul manhajul siddiqin, manhajul syuhada, manhajul salihin, dan manhajul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan hada sirati mustaqim fattabi'u, ini jalanku sirat, ada siratul Muhammadi, jalannya Nabi Muhammad, yaitulah siratullah itu. Memang cuman di dalam menempuh itulah yang menjadi persoalan, ya. Banyak hambatan-hambatan, banyak akabat, banyak awaid, jadi ranjau yang untuk kita anukan itu. Nah, saya belum tentu menyusun spesifik secara seperti apa sebelum memberi arah. Nah, saya cuma hari ini itu hanya ingin membacakan sebuah kitab beliau saja. Nah, kitab ini namanya itu, kitabnya itu Misbahul Zulam. Ini syarah daripada Hikam, kitab Hikamnya Imam Ibnu Athaillah. Sebenarnya Syekh Nawawi itu ketika diminta untuk memberi syarahnya Hikam, beliau tidak mau karena sudah banyak syarahnya Hikam itu macam-macam. Diuji syarah beliau banyak ulama, beliau tidak mau karena memang Hikam ini dianggap kita satu hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah itu sangat mendalam dan sangat luar biasa, mengandung arahan, irsyadat, taujihat, ya. Sampai ada yang mengatakan ulama kadal hikam ayyakuna Qur'an. Hikam itu hampir kayak Quran, mirip Quran, sampai seperti itu. Oleh karena itu banyak menjadi pegangan di pondok-pondok pesantren ini sebagai satu panduan dalam kita menghadapi hidup, terutama dari gangguan-gangguan akhwat-akhwat. Itu pengantar saya pada hari ini. Jadi saya belum bicara bagaimana manhajul hayat yang diarahkan oleh Syekh Nawawi sebagai satu model secara lebih spesifik, tapi intinya tentu kita bagaimana kita hidup ala manhajillah, manhaj ilahi, manhaj rabbani, samawi, tasyri'i, sesuai dengan syariat. Syekh Nawawi ini baru mensyarahi setelah Hikam itu ditabwib, dibabkan oleh seorang ulama, namanya Syekh Ali Al-Muttaqi As-Sadili Al-Hindi, ya. Jadi dia keturunan India, dia karakter Sadilia, dia tidak memberi apa-apa, cuman membagi, mentabwib, dibabkan. Nah, baru Syekh Nawawi mau setelah dibabkan itu, jadi dibagilah bab-bab itu. Nah, salah satu yang saya ingin hari ini sesuai dengan bulan Ramadan itu bab ke-11, bab riyadatin nafsi wa tahdhir an dasa isiha. Jadi bab tentang
berlatih mengendalikan nafsu, tahdir dan memberi peringatan, hati-hati. Jasa isya itu khadi'atiyah, hati-hati itu tipuannya. Nafsu itu banyak tipuannya, sehingga banyak orang nggak berasa bahwa dia masuk dalam perangkapnya. Kenapa? Karena halusnya jasa isya. Ini kata Syekh Nawawi, wa hadza bab 11 zakara al-musannif fi hadzal bab 15 hikmatan. Jadi saya mengatakan bahwa si pengarang ini ya, ini babnya sendiri bab 11 tapi pengarangnya menempatkan di dalam bab ini ada 15 hikmah. Jadi dikelompokkan yang masuk dalam bab riyadati nafsi wa tahtir 'inda sa'isiha itu 15 hikmah. Dipilih, diambil, tidak runtut dari runtutan 1 nomor 2 itu, tapi kemudian dimaafkan, diambil, dimasukkan dalam 12. Yang pertama ini yaitu tentang wal hikmatul ula qauluhu tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-quyub. Jadi tashawwuf itu tatallu al-ihtimam, memperhatikan, menelisik kepada apa yang ada di dalam batinmu, di dalam uyub, itu celah-celah, aib-aib, itu lebih baik daripada kamu memperhatikan, meneliti, untuk mencari kepada yang tertutup, daripada yang gaib. Cari yang gaib-gaib daripada kamu mencari yang gaib-gaib, yang aneh-aneh, yang khawariqul adah. Katanya Imam Ibn Athaillah, lebih baik cari aib kamu di dalam dirimu itu. Nah, ini ayatatallu'uka ila ma khafiya fika minal amradil qalbiyah, yaitu penelitianmu kepada apa yang tersembunyi pada dirimu dari al-amradil qalbiyah, penyakit hati, kakibrin, ujbin, wariya'in, mudahanatin, hubbi jahin, sombong, ujub, riya, hubbi jahin, cinta pada pangkat, itu tidak boleh. Tapi di sisi yang lain, Syekh Nawawi mengatakan tidak berarti harus meninggalkan, tidak berarti kita itu tidak boleh mengambil pangkat, itu tidak boleh, tidak berarti seperti itu. Nah, cuman jangan maksudnya ini ada ungkapan yang menarik setelah saya teliti. Wa isqatul jah laisa matruban bidzat. Ini Syekh Nawawi bilang, ya, menghilangkan pangkatan, kehormatan itu bukan sejatinya dia itu tidak berarti matluban untuk diisqat, ditinggalkan. Tidak berarti kita harus meninggalkan, tapi tadi masuk di dalam bagian yang harus kita waspadai bagi satu jebakan kita menjadi itu penyakit hati. Kenapa beliau mengatakan li'annahu la budda lil insani min jahin ma li'alla tubkhasa huququhu
wa tuntahaka hurumatuhu. Nah, ini luar biasa ini. Jadi mengisqatul jah, melepas pangkat kehormatan itu laisa matluban bidzat. Apa ya matluban bidzat itu bahasa tugasnya itu tidak dituntut secara apa ya speaking secara khusus lah, secara khusus. Karena apa? Li'annahu la budda lil insan, karena harus la budda lil insan bagi manusia min jahin mak dari pangkat apapun. Alasannya li'alla tubkhasa huququhu, supaya hak-haknya tidak dikurangi. Wa tuntahaka hurmatuhu, dan tidak dirusak kehormatannya. Jadi kadang-kadang jatuh penting yaitu di sini ini apa namanya itu dimasukkan juga hubbul jah. Jadi hubbul jah bukan jahnya, tapi hubbul jah, keinginan untuk mencari pangkat, mencari kehormatan, itu yang dimaksud di sini ya. Bukan mutlaqul jah. Oleh karena itu isqatul jah laisa matluban bidzat, kata Syekh Nawawi begitu. Karena ada kepentingannya. Wa ghairi dzalika min naqais fil akhlaq. Jadi banyak akhlak yang kurang itu. Nah, maksudnya di sini apa? Lian tuwajjiha himmataka ila zawali dzalika birriyadah, supaya engkau mengarahkan pada keinginanmu untuk menghilangkan semua tadi itu penyakit-penyakit al-amradul qalbiyah ya, dengan riyadah, melakukan pelatihan ya, riyadah itu khairun laka min tatalluka wa talabika al-ma'rifah ila al-ghuyubil mahjubah anka, daripada kamu mencari, ini maksudnya cari yang itu khawariqul adah, itu mencari apa kesaktian gitu, maksudnya itu kesaktian supaya dia bisa begini, bisa terbang ke langit, ke udara, bisa di atas, berjalan di atas air, kira-kira begitu kan itu. Daripada mencari begitu, carilah kita itu mencari kita min khafayal qadri wa lataifil hikami wa ajaibil malakut, yaitu jadi kadar yang mencari berita, kemudian apa namanya itu hikmah-hikmah yang terlalu mendalam, keajaiban dunia ini, alam ini ya, macam-macam dicari gitu. Ini lianna an-nadhara fil 'uyubi haqqul adab, karena melihat yang celah-celah itu, yang tercela itu, yang aib-aib itu haknya adab. Dan wa talabul ghuyub yajurru ila al-'atab, dan mencari yang gaib-gaib itu akan menarik kepada kerusakan, bahwa kerusakan. Wa innal bahtha an ma'aibin nafsi sababun litaubah, karena pembahasan dari celah-celahan diri itu menjadi sebab kita kepada tobat. Wa talabul ghuyub sababun qati'un 'anillah ta'ala, dan mencari yang gaib-gaib itu sebab yang memutuskan. Di sini ada setan itu ternyata itu memang karena dia sudah janji kepada Allah bahwa akan menghalangi orang ke jalan yang lurus tadi, ke jalan kepada manhajillah, kepada siratal mustaqim.
Fabima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim. Ya. Saya dengar engkau telah membuat saya tersesat, saya akan halangi jalanmu yang lurus. Ya. Kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang terpilih. Jadi ada 3 kelompok kelihatannya yang menjadi sasaran setan itu. Ya. Macam iblis itu. Satu, mereka yang memang sudah terjerembab. Nah, itu oleh setan dipegangin itu. Jangan sampai dia tobat, dipegangin aja di sana itu, dikangkangin istilahnya itu ya. Yang kedua yang sudah orang baik tapi masih orang awam, orang umum, orang umum. Nah, diakalin supaya dia terjerembab, dia halang-halangi dengan berbagai cara, dengan berbagai isu, dengan berbagai trik-trik. Nah, yang ketiga orang yang kalau di sini ini maksudnya itu orang yang sudah jadi mursyid, yang pembimbing agama sudah, atau pembimbing tarekat apa. Nah, itu tidak mungkin ditarik ya. Caranya apa? Didorong dia dari untuk mencari hal-hal yang cari supaya kamu menjadi orang yang terhebat. Sebab kalau orang sudah punya karomah, itu kemudian dia dianggap pemimpin yang luar biasa. Jadi ketika itu kemudian didorong supaya dia itu terus mencari tadi itu minal ghuyub itu ya, ila ma hujiba anka minal ghuyub itu yang gaib, yang karamah, kehebatan dia. Sebab orang yang kalau sudah jadi hebat itu muridnya banyak, pengikutnya banyak, karena dia hebat, dia bisa, dia sakti ya. Jadi akhirnya dia ingin jadi kiai sakti. Jadi dia wiridannya, zikirnya, semuanya itu bukan untuk menghilangkan dosa hatinya itu. Batinan itsmi itu kata dalam Al-Quran kan begitu. Wadharu zahiran itsmi wa batinahu. Tinggalkanlah dosa lahir, dosa batin. Nah, padahal yang paling susah itu batin itu. Itu paling apa namanya itu? Katanya di sini ada juga tamakkunul hawa, tamakkunu halawatil hawa ya minal qalbi huwa da'ul ma'udhan. Jadi kalau sudah menetap nikmatnya hawa nafsu di dalam hati, itu penyakit yang susah disembuhkan. Itu yang disebut batinal itsm. Nah, ini justru menambah dosa batinnya itu. Dia ingin jadi pemimpin, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi murid punya banyak, karena dia punya keramat, punya kehebatan. Nah, di sini sasarannya setan kalau orang yang ya sama saja dengan yang pihak yang lain juga begitu. Supaya dia kemana, supaya jadi orang hebat gitu kan. Itu jadi bukan menjadi orang yang bagaimana bisa menjadi orang yang terbaik dengan menghilangkan zahiral itsmi wa batinahu. Karena itu di sini ditunjukkan kita supaya lebih baik mencari. Jadi ini penyakit daripada orang yang sudah pintar, orang sudah kiai, jadi tidak akan dibiarkan dia oleh setan. Ya, dan anunya itu kolaborasinya itu nanti dengan nafsunya di dalam itu. Nah, itu dengan setan bekerja sama untuk menyesatkan orang. Saya kira itu supaya menyesatkan dari manhajul hayat tadi, manhajul rabbani, manhajul ilahi, manhajul tasyri'i, dengan cara supaya tidak berada di situ, di garis itu. Nah, Syekh Nawawi kemudian menyebutkan juga wa tariqu ma'rifatil insani uyubahu
uyuba nafsihi arba'atu. Jalan mengetahui akan manusia akan aib dirinya itu ada 4. Caranya, bagaimana kita bisa tahu aib kita itu dari mana? Caranya ada 4. Al-awwalu ay yajlisa baina syaikhin basirin bil uyub. Pertama, supaya kita duduk bersama-sama dengan seorang guru yang basir, yang sangat tajam penglihatannya dengan apa aib-aib itu. Jadi ada syekh ulama yang punya pandangan yang luar biasa. Ya. Bahkan kalau di sini juga ada di hikam ini mengatakan di situ apa namanya itu, katanya itu la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ini kamu jangan bergaul dengan orang yang haliyahnya, keadaannya, pembawaannya tidak yunhiduka, membangkitkan kamu untuk melakukan sesuatu yang baik-baik, yang katanya itu baik-baik itu memberikan kepada kita untuk meluruskan takwimul awijaj, ya bengkok kita itu jadi lurus, diluruskan. Tapi dengan haliyah, bukan dengan ngomongnya, bukan dengan penampilannya saja, haliyah, hal kalbiyah, ya. Dan juga apa itu kita wal mubadarah ila taubat. Begitu ketemu dengan orang itu langsung memberi sugesti kepada kita itu tanpa harus ngomong. Itu halu. Kemudian wala yadulluka maqalu, dan jangan kepada orang yang tidak ucapannya al-maqal al-lisani, nasihat lisaniyahnya itu tidak menunjukkan. Jadi kita suruh bergaul dengan orang yang punya 2 hal. Satu, yang haluhunya itu yunhidu, memberikan kita bangkit jadi orang baik. Yang kedua, maqaluhu, artinya nasihat lisaniyahnya itu kemudian dia menunjukkan kepada kita. Jadi tidak satu tapi 2. Ini 2 ini. Jadi tidak cukup haluhu saja, dia diam saja, tidak beri nasihat, tapi nasihatnya tidak ada hadiahnya baik. Tidak cukup dengan maqaluhu saja, ngomongannya baik tapi hadiahnya nggak baik. Jadi 2. Nah ini kata ulama, orang seperti ini, orang yang sudah at-takhallus mimma sammahullahu batinal ithmi, yang sudah lepas dari dosa batinnya, itu sudah lepas, sudah hilang, sudah nggak ada dosa batinnya itu. Baru orang itu punya 2 hal itu, halu al-qalbiyah dan maqalu al-lisaniyah. Itu jadi 2 hal itu. Nah ini kita kalau sudah begitu kita suruh ketemu sini pertama. Fayattabi'u isyaratahu fima yushiru bihi alaihi. Kemudian dia mengikuti isyaratnya dari apa yang dia isyaratkan. Jadi isyarat, dari isyarat, beri isyarat. Kita ketemu ulama seperti Syekh Basir namanya. Bukan Syekh Basir itu namanya, Syekh Basir bukan. Tapi Basirun itu artinya pengamatannya. Yang tadi saya bilang tuh, yang yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allahi maqaluhu. 2. Yang kedua, yang bisa memberikan tahu tentang cara kita, aib kita itu, musahabatu sadiqin saduqin yaj'alu raqiban ala ahwalihi liyunabbihahu ala ma yakhfa alaihi
min uyubi sifatihi. Jadi menemani teman, sadiqin saduqin. Sadiqin teman, sahabat. Saduqin itu yang sangat menyukai kebenaran. Nah, ada sadiq teman tapi enggak saduq. Ya. Saduq itu artinya apa adanya. Kalau kita memang kita kurang, dia kasih tahu kita. Ini. Memberitahu kekurangan kita. Dan kitanya nggak boleh marah. Kita harus terima kasih kalau ada teman yang memberitahu kesalahan kita, kekurangan kita, aib kita. Nah, karena itulah yang akan bisa memberi tahu kepada kita. Kemudian dia sampai dia nanti raqibah, dia meneliti halnya sendiri, dia mengkoreksi diri. Oh iya begitu, saya seperti itu raqibah. Untuk memberi ingat kepada dia apa yang yakhfa alaihi min uyubi sifatihi, daripada yang dia tidak. Semua orang kalau melihat dirinya itu kadang-kadang kurang, walaupun sebenarnya yang paling tahu dirinya itu kita sebenarnya itu ya, cuman kadang-kadang tidak mau mengakui ya. Balil insanu ala nafsihi basirah, manusia itu pada dirinya basirah, mengetahui. Tidak apa-apa. Jadi basirah dia itu. Tapi kadang-kadang kita luput, kita tidak kelihatan. Yang di depan mata, di pelupuk mata itu nggak kelihatan oleh kita. Nah itu dari teman kita. Sadiqin saduqin namanya itu. Nah, itu cari teman yang sadiqin saduqin. Nah ini yang hebat lagi. Wa tsalits, kata Syekh Nawawi, ay ya'lama uyubahu min a'da'ihi. Dia bisa tahu dari musuhnya. Nah, kenapa musuh? Itulah buddha min jarani dzalika ala alsinatihim. Karena itu tidak merupakan satu tidak bisa tidak, itu akan lahir atau akan mengalir dari lisannya musuh, dari ucapannya musuh. Musuh itu pasti tahu jelek kita, dia paling paham. Karena musuh untuk menjatuhkan kita kan, musuh pasti kritik-kritiknya itu tajam. Nah itu cari kesalahan kita itu dari musuh ya. Tapi orang dikritik musuh kan marah itu kan. Kalau itu ada Syekh Nawawi disuruh jadi teman yang baik, guru yang tajam, yang cerdik, penglihatannya tajam, teman yang saduq, yang jujur gitu. Satu itu jujur lah kira-kira itu, yang berani menyampaikan kebenaran, teman yang jujur, dan musuh yang bisa memberikan tahu tentang aib-aib kita itu. Warabi', nah yang keempatnya itu dari mulut Syekh Nawawi ini, ayya'lama dzalika min mukhalatatin nas, dari pergaulan dengan orang, bergaul dengan orang, kumpul, mempergauli orang. Kenapa kita bisa tahu dari orang? Kata Syekh Nawawi, idh yattali'u bidzalika ala masawihim, karena dia bisa mengetahui dari sesama dia, sama mereka, mengetahui kekurangan itu. Jadi orang-orang itu kan ada di pergaulannya itu, dia melihat banyak orang tuh sifat kayak gini. Nah, fa idza tala 'alaiha minhum, kalau dia sudah mengetahui, meneliti itu daripada mereka, alima annahu la yanfakku huwa an syai'in minal masawi minha, maka dia akan tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskan diri dari sesuatu yang terjadi pada sesamanya. Nah, artinya kalau dia melihat orang seperti itu, orang ini kayak gini nih,
berarti saya juga kayak gitu ya, karena dia sesama manusia kan, sesama kita sama manusia. Oh berarti kita itu banyak kekurangan kayak dia itu ya, gitu. Jadi itu bergaul dengan orang itu, kalau kita bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, itu justru jadi dia itu cermin gitu, kayak kita bercermin. Kalau ketemu orang kemudian oh ya kayak kita, saya kayak dia juga nih mungkin. Karena itu dia tahu akan apa namanya, li'anna tiba'al basyariyah mutaqaribah, itu kata Syekh Nawawi. Karena watak manusia itu berdekatan, mutaqaribah. At-tiba' ya, at-tiba'al basyariyah mutaqaribah katanya. Ini jadi mirip-mirip. Jadi ada yang bilang jangan bergaul, nanti ketularan ya kan? Tapi Syekh Nawawi suruh bergaul supaya tahu, karena watak manusia itu mutaqaribah. Jadi kita bisa mengambil cermin pelajaran dari pergaulan itu. Tentu syaratnya kita, kalau kita tidak terpengaruh gitu. Kalau terpengaruh ya jangan gitu. Tapi untuk mencari pelajaran, begitu saya kira. Fayutalibu nafsahu hina idin bitanazzuh anhu, maka dia mencari atau berusaha dan dirinya untuk mensucikan diri daripada hal tersebut. Jadi itu maksudnya itu. Jadi semuanya ini 4 faktor yang dibicarakan ini dan bisa kita manfaatkan, dia menjadi alat media untuk kita menjadi orang yang bisa membersihkan diri daripada aib, daripada uyub nafsi, daripada batinal ithmi, dosa batin yang ada pada manusia. Kemudian yang kedua, ini menarik, masih berkaitan